Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembali di channel kami Nusantara Channel. Saudara seluruh Indonesia, baru-baru ini atau minggu-minggu yang lalu ada seorang peneliti katanya seorang peneliti eh, yaitu yang bernama Resmond Sainipar. Dia menuntut untuk Wapres Gibran mundur jadi wakil presiden, dan dia selalu mengatakan atas nama rakyat Indonesia bahwa Wapres Gibran ini tidak layak jadi wakil presiden, kata Resmond. Permintaan Resmond untuk supaya Mas Wapres Gibran Raka Buming Raka mundur dari jadi wakil presiden. Tentunya ini buat Resmond ya, Resmond Sainipar ya. Saya panggil abang aja, abang Resmond Sainipar. Jadi ini loh, boleh kita meneliti ya kan, boleh kita mengoreksi seseorang, tapi lihat dulu kita sendiri itu, lihat dulu apakah kita pantas atau kita sudah mampu ya kan, sudah paling benar dan yang udah paling oke di seluruh dunia. Nah itu harus mengoreksi diri sendiri lah ya kan. Kalau mau mengkritik boleh mengkritik yang benar ya kan. Saya kasih tahu aja ini ya, presiden dan wakil presiden kayaknya dulu pernah nyoblos dah Bang Resmond itu, apa golput aja dia, bahwa wakil presiden dan presiden itu dipilih oleh rakyat Indonesia. Artinya kita tidak boleh sewenang-wenang untuk supaya presiden mundur, wakil presiden mundur, tidak boleh. Ada prosedurnya Bang Resmond ya, yang masuk akal aja. Kalau meminta sesuatu itu yang masuk akal aja ya kan. Sekarang gini aja, pemilihan sudah selesai dan pemerintahan Presiden Prabowo Gibran sudah setahun lebih nih ya kan, sudah berjalan dengan baik ya kan. Jadi artinya 4 tahun lagi ya kan, 4 tahun lagi ada pertarungan lagi ya kan, 2029 kalau nggak salah ya kan, pemilihan presiden dan wakil presiden. Bang Resmond ngumpulin aja para tokoh, kalau nggak para orang-orang yang terbaik menurut Bang Resmond, kumpulin semuanya untuk menjadi lawan-lawannya Pak Prabowo nanti ya kan, menjadi presiden dan wakil presiden ya kan? Gitu aja. Jadi yang udah jalan ini udahlah, jangan keluar-keluar aja ya kan, jangan selalu selalu nuntut yang enggak jelas itu. Jangan membawa, intinya jangan membawa atas nama rakyat lah ya kan. Rakyat yang mana? Yang kalian bilang rakyat itu rakyat yang mana ya kan? Jadi berapa persen itu Pak Prabowo kemarin ya kan, 50% lebih, 58 apa berapa itu Pak Prabowo ini ya kan, kemarin Prabowo Gibran itu yang boleh mengatakan rakyat Indonesia, yang mengataskan rakyat Indonesia ya kan. Itu baru kemarin loh ya kan, baru kemarin, harus ingat lah ya kan. Apalagi nanti kalau Pak Prabowo naik lagi dengan Mas Gibran ya wakilnya ya kan, bisa itu lawannya kelepak-kelepak, nggak ada presentasinya ya kan. Ini hati-hati aja, karena ini yang kita lawan ya kan, yaitu Pak Prabowo ini udah kuat sama Mas Gibran Raka Buming Raka. Artinya untuk Bang Resmond ya kan, kalau menuntut sesuatu harus yang logis lah ya kan, yang menurut kalau orang awam begini ya yang masuk akal aja lah ya kan. Jangan nuntut yang enggak gitu, dan jangan membawa atas nama rakyat ya kan. Nanti ditanyain rakyat yang mana ya kan, ntar bingung lagi ya kan, rakyat yang mana yang katanya untuk meminta Pak Gibran Raka Buming Raka untuk mundur, bahwa
apa itu Gibran itu tidak pantas jadi wakil presiden. Jangan begitulah, jangan bikin berita-berita yang memprovokasi, ya kan. Jadilah peneliti yang bermanfaat di negara sendiri ini, ya kan. Tunjukin Bang Rismon kalau Bang Rismon ini orang ahli peneliti, tunjukin ke seluruh Indonesia, ya kan. Tunjukkan ke anak-anak bangsa, ya kan. Ilmunya ditularkan atau dibagikan, ya kan. Ilmu yang baik, jangan ilmu-ilmu yang bikin provokator begini Bang Rismon, ya kan. Biar nanti ilmunya berkembang dengan baik, ya kan. Jangan seolah-olah Bang Rismon ini merasa udah paling di atas presiden. Jangan, ya kan. Itu artinya sok tahu lah, sok tahu Bang Rismon, ya. Hati-hatilah, hati-hati, ya kan. Hati-hati untuk mengatakan sesuatu, ya kan. Bila kita tidak suka dengan pemerintahan sekarang, ya kalau mengkritik yang wajar-wajar aja, ya kan. Bagaimana ini perekonomian ini, itu aja, ya kan. Kelanjutannya bagaimana, begitu aja. Jangan selalu mengadu domba yang enggak logis, ya kan, enggak elegan, ya kan. Itu jadi payah, ilmunya enggak terpakai, ilmunya nanti buyar, ilmunya Bang Rismon ini nanti hilang kemana-mana, ya kan. Jadi direndahkan oleh masyarakat, ya karena kan dari perkataannya itu, ya kan, selalu pesimis dengan, ya kalau menurut saya pesimis dengan yang udah terjadi, ya kan. Pesimis dengan pemerintahan sekarang, dan apalagi pesimis dengan keluarganya Pak Jokowi, ya kan. Ya itulah yang bikin lemahnya Bang Rismon, ilmunya hilang, yaitu luntur semuanya. Jadi sekuat apapun ilmu yang kalian gali selama dari kecil sampai sekarang, ilmunya udah banyak, hilang, luntur karena itu aja, ya kan. Luntur, ya. Hati-hati ya, untuk Bang Rismon harus hati-hati, ya kan. Kalau mau kritik yang benar aja, ya kan. Ya, masyarakat seluruh Indonesia udah tahu, ya kan, siapa pembenci, siapa yang tidak suka dengan pemerintahan yang dulu dan yang sekarang, ya sudah tahu semuanya, mana yang kerja, mana yang enggak, udah tahu semuanya, ya. Hati-hati untuk masyarakat Indonesia juga, kalau kita mengkritik bolehlah, ya, boleh mengkritik, tapi harus dengan ada batasannya, ya kan, ada kewajarannya, jangan sampai kelewatan, jangan sampai lost doll, ya kan. Ya kalau orang Jawa katanya lost doll atau kebablasan, jangan sampai, ya kan. Ya kalau kebablasan dengan baik, berkata dengan baik gak apa-apa, tapi kalau kebablasan lost doll yang tidak baik, itu akan jadi bumerang buat kita sendiri, ya. Ya intinya harus hati-hati untuk semuanya, ya. Oke, sampai sini dulu aja untuk Bang Rismon. Terus berjuang, ya, jadi peneliti yang baik dan bagus untuk di negara sendiri, ya. Jadi harus kritik yang benar aja, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.